Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Teman-teman sekalian, tiap tahun setiap Ramadan kita itu punya target khatam Quran di Ramadan. Ya, mungkin targetnya beda-beda, ada yang 1 kali khatam dan 2 kali khatam, ada yang lebih dari itu ya. Saya ingin berbagi tips bagaimana cara mudah khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Tips ini bisa teman-teman gunakan juga di luar Ramadan, bahkan bisa dimulai dari sekarang, bisa insya Allah. Tapi di Ramadan ini kan istimewa, bulan istimewa. Bagi kita yang belum terbiasa khatam Quran di luar Ramadan, maka Ramadan ini menjadi momentum paling tepat membiasakan diri berinteraksi dengan Quran. Ini tips yang mungkin belum teman-teman temukan di mana-mana dan nggak susah gitu tipsnya. Ya. Dan itu teman-teman nggak sekedar merasa bagaimana mencapai target, tapi insya Allah teman-teman akan merasakan bagaimana nikmatnya baca Quran. Ya, sederhana sekali, yaitu tilawah Al-Quran di dalam sholat. Teman-teman akan merasakan betapa nikmatnya baca Quran. Benar, saya serius. Ya, bagaimana nikmatnya baca Quran. Teman-teman pernah nggak dengar kisah hadis Nabi? Seorang sahabat yang ngikutin sholat Nabi, sholat malam Nabi. Dia ikut sholat malam Nabi. Waktu itu beliau menginap di rumah Nabi, ya. Terus malam bangun lihat Nabi sedang sholat, beliau ikut. Rakaat pertama beliau ikut, Allahu Akbar. Nabi baca Al-Baqarah. Dalam sholat sebagai makmum itu beliau berpikir nih mungkin Nabi akan ruku di ayat ke-100 surah Al-Baqarah. Ternyata 100 lewat. Oh, mungkin di ayat ke-200 Nabi ruku. Ternyata 200 lewat. Oh, mungkin di akhir Al-Baqarah beliau ruku sampai habis Al-Baqarah. Berarti 2 juz setengah kurang 1 lembar. Mungkin beliau ruku. Ternyata setelah Al-Baqarah masuk surah Ali Imran. Beliau berpikir mungkin Ali Imran beliau ruku. Habis Ali Imran masuk An-Nisa. Sampai habis An-Nisa baru ruku. Masya Allah. Itu kisahnya rakaat pertama. Itu salat malam Nabi 11 rakaat. Rakaat pertamanya tuh sebanyak itu gitu. Masya Allah ya. Dan itu pun ditambahin lagi tuh. Ketika bertemu dengan ayat rahmat, Nabi berhenti, kemudian berdoa minta rahmat. Ketika bertemu ayat azab, Nabi berhenti, Nabi berdoa minta dilindungi, dia jauhkan dari azab. Teman-teman bisa bayangin Nabi bacanya gimana? Nabi baca dengan tenang, khusyuk, ya, betul-betul dengan pemaknaan yang mendalam, sehingga ketika bertemu ayat rahmat beliau berhenti dulu, beliau minta doa minta rahmat, berhenti bacanya. Bertemu dengan ayat azab beliau berhenti dulu, beliau minta perlindungan dari azab. Masya Allah. Kita bisa merasakan betapa nikmatnya sholat Nabi itu. Kita nggak akan bisa senikmat itu, tapi kita meniru. Kita baca Quran dalam sholat. Jadi panjangkan sholat kita. Kalau kita mau khatam Qurannya selama Ramadan, berarti 1 juz 1 malam. Jadi itu tipsnya. Baca Quran di dalam sholat. Kalau teman-teman nanti nambahin lagi di luar sholat, bisa 2 kali khatam berarti. Atau teman-teman mau 1 kali khatam dalam sholat dan luar sholat, digabung. Boleh juga. Tapi saran saya banyakkan dalam sholatnya. Jadi kita ratakan 1 juz ya. 1 juz. Nah, maka dalam sholatnya ambillah sekitar 8 lembar. Ya 10 lembar tuh, 10 lembar. Kalau kita sholatnya 8 rakaat, berarti 1 rakaat 1 lembar. Rakaat pertama 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 8 rakaat pas 8 lembar. Nanti yang 2 lembar di luar sholat. Tapi kalau mau 1 juz dalam sholat lebih bagus lagi. Nanti di luar sholat berarti tambahannya. Bisa kita khatam 2 kali atau 1 kali, 1,5. Nah, kemudian dalam sholat, saya ambil contoh 1 juz saja ya. Dalam sholat 1 juz, gimana cara membagi halamannya? Boleh dibagi rata, ya boleh dibagi rata. Satu rakaat 1 lembar. Nanti kalau mau khatam berarti sampai 10 rakaat. Jadi witirnya baca juga. Ya, baca yang lanjutannya supaya pas 10 lembar. Itu kalau dibagi rata.
Atau pakai rumus, misalnya rumusnya kalau saya 4-3-2, 4-3-2-1, kan 4 kali sholat, tarawihnya 4 kali sholat, 4-3-2-1. Sholat pertama 4 lembar, sholat kedua 3 lembar, sholat ketiga 2 lembar, sholat keempat 1 lembar. Jadi semakin ke ujung semakin ringan, gitu. Yang sholat pertama itu 4 lembar kan 2 rakaat, itu boleh dibagi rata 2-2, boleh dibagi 3-1. Gitu, kira-kira begitu gambarannya. Ya. Atau nggak pakai rumus, dibanyakin aja. Saya pernah juga, misalnya rakaat pertama itu 5 lembar, setengah juz. Rakaat kedua, sholat kedua 3 lembar, udah 8 kan. Sholat ketiga 1,5, 2-1. Rakaat pertamanya 2, rakaat keduanya 1. Terakhir tinggal 1 halaman. Jadi semakin ke ujung semakin ringan. Gitu silahkan, itu pilihan kita ya. Mana yang lebih, diganti-ganti aja tiap malam gitu, divariasikan. Boleh merasakan rata, boleh kayak tadi 4-3-2-1 atau berbeda dari itu juga nggak ada masalah. Nah, jadi teman-teman, ini tips dari saya bagaimana menghatamkan Quran selama Ramadan. Khatamkan di dalam sholat, full khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas dalam sholat. Mantap, Masya Allah ya, itu luar biasa. Itu kebiasaan orang-orang dahulu ya, makanya sholat orang dulu sholatnya panjang-panjang karena mereka menghatamkan Quran dalam sholat. Di luar sholat ya tambahan ya. Insya Allah ini kalau teman-teman lakukan ini, insya Allah nggak akan meleset dan teman-teman akan merasakan nikmatnya sholat. Tapi saran saya, jangan buru-buru, nikmati sholatnya. Nah, bagi yang tidak hafal Al-Quran 30 juz, wah itu kalau nggak hafal nggak bisa dong. Bisa ya, kita bisa sholat dengan melihat Quran. Nah, Qurannya ya Quran yang paling mudah kita gunakan di dalam sholat. Ya, Quran yang paling mudah kita gunakan dalam sholat. Apa yang paling mudah? Boleh pakai Quran kecil, kita pegang, ya. Cuman ini kita baliknya ya harus pinter-pinter bagaimana meminimalisir pergerakan. Ya, balik, ya misalnya dengan ya begini, tapi satu gerakan aja, ya. Jangan banyak gerakan, nanti khawatir mengganggu sholat atau bahkan bisa-bisa batal. Ya. Atau pakai Quran besar, kita taruh di samping meja. Kita letakkan meja, kita sholatnya di samping meja. Berarti nanti kita bacanya agak melihat ke kanan. Gitu, boleh juga. Itu baliknya lebih mudah. Yang penting gak banyak gerakan yang bisa mengganggu sholat. Kemudian bisa pakai HP. Ya, pakai HP tapi matikan pakai datanya. Pakai mode pesawat. Itu baliknya lebih mudah karena kita cuma geser. Ya kan, geser sekali itu udah berubah dia. Gitu. Lebih enak lagi kalau kita beli Quran besar. Kita pakai Quran besar, kita taruh di depan yang itu terlihat dari kita berdiri. Ya, semoga Allah SWT menjadikan Ramadan kita tahun ini Ramadan yang berbeda, lebih baik, lebih bagus daripada Ramadan sebelumnya. Demikian afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.